Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Wahid dengan NPM 211506114 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara mata kuliah yang saya ambil yaitu User Experience dengan program MBKM yang telah saya ikuti yaitu WMK Proteksi Unila. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitannya antara eh, mata kuliah tersebut dengan program MBKM yang saya ambil seperti itu. Kemudian untuk topik yang akan dibahas, yang pertama itu adalah introduction, kemudian ada key of UX, kemudian ada method of user experience, kemudian selanjutnya ada UX design process, dan yang terakhir adalah uh, my caption project seperti itu. Oke, into the next slide. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai apa itu user experience. Jadi, user experience is the overall experience as a user has with a product, service, or system. Di sini UX itu adalah mencakup di mana ada tiga elemen yaitu adalah produk, service, dan juga sistemnya seperti itu. Dan how a user interact with experience product, system, or service. Jadi dia gimana caranya si user ataupun pengguna itu berinteraksi antara produk, sistem, dan service-nya. Dan di sini UX itu membuat sesuatu dengan mudah, enjoyable, dan efisien for the user. Jadi semuanya itu it's about making things easy, enjoyable, and efficient for the user. And then UX is not just about aesthetic, it's about functionality, usability, and accessibility. Seperti itu. Kemudian ini adalah key of user experience. Terdapat tujuh tujuh kunci utama dari user experience seperti itu. Yang pertama ada usability, jadi mencakup is the product easy to use and navigate. Jadi gimana caranya si produk ini bisa mudah dijangkau atau mudah digunakan oleh user seperti itu. Kemudian ada accessibility, di mana user itu bisa menggunakan produk termasuk eh, berinteraksi dengan sistemnya seperti itu. Kemudian ada desirability, di mana produk itu dinilai berdasarkan eye catching atau estetikanya dari suatu uh, antarmuka atau interface ya seperti itu. Kemudian ada findability. Jadi findability ini pada intinya adalah si user itu bisa dengan mudah menemukan apa yang mereka cari seperti itu. Kemudian ada credibility di mana produk atau sistem yang dibuat itu sangat percaya, sangat trust dan confidence seperti itu. Kemudian yang terakhir ada valuable. Di sini tentunya produk ataupun sistem yang dibangun tentunya adalah sesuatu yang dicakup secara benar seperti itu oleh user. Begitu. Next, jadi di sini ada method of user experience, di mana yang pertama ada requirement, kemudian ada design, implementation, dan verification, dan yang terakhir itu ada maintenance. Jadi untuk requirement sendiri, dia akan dimulai ketika uh, developer itu memerlukan beberapa requirement ataupun kita sebutnya SKPL seperti itu. Jadi rancangan perangkat lunaknya itu kita buat dalam suatu bentuk dokumentasi seperti itu. Setelah dokumentasi diapakan, kemudian kita desain. Di sini kita mendesain arsitektur sistem yang kita bangun seperti itu. Kemudian setelah didesain, kita masuk ke tahap implementasi. Di sini kita mulai proses coding atau pengkodaan. Jadi kita udah nge-build sebuah sistemnya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya verification. Jadi di mana produk itu diverifikasi sebelum di-deploy seperti itu. Nah, ketika sudah di-deploy, akan masuk ke tahap maintenance atau pemantauan. Jadi produk yang dibangun itu tetap dipantau atau di maintenance setiap waktunya seperti itu.
Nah, di sini ada UX Research Method. Ada 4 tipe atau jenis dari user research method. Yang pertama ada user interview. Jadi seperti pada maknanya ya. Jadi kita interview atau berbicara dengan user kita dan juga kita harus mengerti apa yang diinginin sama user berdasarkan keinginannya dia seperti itu. Kemudian yang kedua ada survei. Ini mungkin yang cukup sering dilakukan oleh user experience. Jadi dia mengakumulasi ataupun mengumpulkan data kuantitatif dari user berdasarkan preferensi dan juga kebiasaan yang mereka pakai di sistem seperti itu. Kemudian selanjutnya usability testing di mana si user observasi ke produk yang kita bangun. Jadi kita buatin sebuah prototype, kemudian si user itu menilai produk atau sistem yang kita buat itu seperti apa. Dan di situ user itu diberikan sebuah feedback atau masukan untuk uh, produk yang kita bangun seperti itu. Kemudian yang terakhir ada A/B testing. Di sini kita mengcompare ataupun membandingkan antara produk A dan produk B. Jadi ada 2 desain nih. Misalkan desain yang A ada beberapa fitur yang didesain seperti AAAA gitu. Kemudian yang versi B itu tentunya berbeda dengan versi A. Di situ terdapat mungkin ada beberapa engines di dalamnya. Jadi di compare antara produk A dan produk B ataupun sistem A sama sistem B. Mana yang lebih better atau lebih baik di mata user seperti itu. Kemudian ini adalah user experience design process di mana meliputi ada 5 tahapan. Yang pertama tadi research, kemudian ada empathize, kemudian create, test, dan terakhir adalah develop. Seperti itu. Pada research, seperti yang tadi saya jelaskan, kita bertemu dengan usernya. Jadi kita menggali apa yang diperlukan oleh uh, user di sistem kita seperti itu. Oke, mungkin kita langsung ke next slide ya. Nah, jadi apa yang membuat user experience itu terlihat baik seperti itu. Jadi pada intinya user experience baik itu adalah apa yang user mau seperti itu pada intinya. Jadi eh, sesuai antara apa yang diinginkan user dan apa yang kita telah buat seperti itu. Nah, kemudian eh, user experience baik itu seperti apa? Jadi dia terlihat simple. Artinya simple itu tidak polos banget ya, tapi terlihat apa ya, tidak terlalu eye catching atau mencolok sekali gitu, tapi terkesannya elegan seperti itu. Kemudian it goes beyond what the customer says they want. Jadi ya sesuai apa yang customer itu mau gitu di sistemnya seperti itu. Oke, next kita bahas how can business improve UX. Jadi salah satu kunci di mana bisnis itu akan mengimprove suatu UX, kita harus mengerti dulu nih, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah kita mengerti atau understand the needs of the user. Kita mengerti apa yang diinginkan oleh user seperti itu. Kemudian yang kedua adalah use a good structure. Di sini kita menggunakan struktur yang baik baik di dalam user experience kita seperti itu. Kemudian selanjutnya kita meng-create persona, jadi persona tiap user itu seperti apa, kita jabarkan, kita detailkan seperti itu. Kemudian kita selanjutnya map the user journey, di mana kita melakukan mapping ataupun pengelompokan terhadap pengalaman apa yang dilakukan oleh user-user itu. Kemudian setelah itu kita desain wireframe atau prototype, jadi kita ngedesain antarmukanya, wireframe dan prototipenya seperti itu. Kemudian setelah di desain kita testing tuh, testing menggunakan metode yang tadi dijelaskan. Kemudian yang terakhir itu adalah iterate dan
improve di sini adalah tahap maintenance saja. Misalkan dari user experience method yang kita telah buat nih ternyata terdapat feedback gitu. Jadi kita terus beriterasi, kita terus maintenance produk ataupun sistem yang kita buat seperti itu. Kemudian kenapa sih user experience itu penting? Jadi pada dasarnya user experience ini penting. Kenapa? Karena ini terhubung langsung dengan user. Jadi eh, ini berbeda dengan UI. Kalau UI user itu hanya melihat secara tampilan aja, tapi di bagian user experience itu kita melihat dengan others perspektif seperti itu. Jadi yang salah satu buat penting itu adalah satisfaction atau kepuasan dari customer seperti itu. Jadi dengan UX yang baik akan membimbing ataupun mengarahkan ke user yang sangat ceria, bahagia, dan puaslah dengan sistem yang kita buat seperti itu. Kemudian dengan user experience sebaik itu penting dengan melihat brand royalty ataupun keroyalan suatu brand. Jadi positive experience itu ngebuild trust. Jadi punya branding nama sistem kita ataupun produk kita seperti itu. Kemudian increase ROI di sini kita pastinya ketika ngebuild suatu sistem berdasarkan user experience di situ uh, tentunya investing di UX-nya itu bisa signifikan ningkatin apa namanya return of investment dari bisnis kita seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, kenapa user experience itu penting? Jadi dia bisa mengurangi atau reduce development cost. Jadi dengan melakukan user experience yang baik dan teratur, di situ kita secara struktural akan eh, apa namanya menghindari beberapa proses yang memakan waktu cukup lama dan juga biaya yang cukup signifikan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah caption project yang saya telah buat di sini. Saya telah membuat sebuah brand atau produk bernama mitralokal.id. Jadi di sini kita melakukan beberapa user experience method ya. Jadi ada yang namanya survei dan juga tadi interview seperti itu. Jadi berdasarkan hasil interview dan juga survei yang telah dilakukan, maka jadilah caption project kita. Jadi mitralokal.id itu kita ambil berdasarkan kedekatan ataupun kenyamanan dari sebuah customer menyebut nama brand kita seperti itu. Kemudian untuk logo sendiri itu terbentuk dari huruf M dan juga huruf I. Jadi menjadi suatu ciri khas dari produk kita. Kemudian ini adalah salah satu website yang telah saya buat berdasarkan apa namanya survei. Jadi di sini ada prototipe dari website Batik Siger. Jadi di sini saya membuat sebuah website untuk produk katalog dari Batik Siger. Di situ saya membuat katalog dari koleksi baju, koleksi bahan, koleksi aksesoris, dan juga beberapa fitur lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin presentasi mengenai keterkaitan antara mata kuliah user experience dan juga MBKM, program MBKM yang telah saya ikuti. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.